sampai pada sekarang ini untuk menyodorkan kita dalil yang spesifik juga itu kan tidak ada. Justru yang kami sodorkan itu lebih spesifik dari yang sampean dalilkan. Contoh gini, radhiyallahu anhum wa radu an, itu kan sangat spesifik tentang Allah mensucikan mereka. Kemudian mereka siapa itu? Mereka siapa? Para sahabat. Assalamualaikum sahabat Istabir. Udah pada subscribe belum? Subscribe lah. Kita dudukan dulu masalahnya gini. Ya, Al-adalah. Jadi menurut pemahaman kami ahlu sunnah bahwa al-adalah layak tadi al-ismah, bahwa adilnya para sahabat itu tidak menunjukkan bahwa mereka itu tidak memiliki kesalahan. Nah sementara Ustadz Ibnu yang diangkat kesalahan pada sahabat, oke, kita sepakat itu, karena tetapi kesalahan-kesalahan mereka tidak mengeluarkan dari udulnya para sahabat. Betul. Nah gitu. Nah kemudian ayat-ayat juga banyak menyebutkan tentang Allah menyucikan mereka. Radhiyallahu anhum wa radu an. Ini sangat spesifik menyebutkan. Jadi kalaupun nanti diputar ya ujungnya juga seperti itu, bahwa adalah tuh sahabat layak tadi al-ismah, bahwa adilnya para sahabat tidak berarti bahwa mereka itu tidak adanya dosa, kesalahan. Nah, gitu. Ustaz Haris, antum sadar tidak ketika ayat yang dibaca oleh para imam termasuk antum kutip tadi itu menunjukkan kesucian para sahabat, sementara dengan adanya ayat itu terbukti sahabat melakukan perzinahan, pencurian, pembunuhan, bukankah itu membuktikan bahwa mereka juga dengan ayat tersebut bisa berdusta atas nama Nabi? Itu kan baru sebenarnya ini dalil bunuh diri sebenarnya. Ayat yang dibaca saja tidak mampu membuktikan bahwa mereka tidak melakukan dosa-dosa yang lebih besar daripada berbohong atas nama Nabi, ya kan? Sehingga kalau masih menggunakan dalil yang sama tadi, maka konsekuensinya berarti mereka juga tidak selamat dari berdusta atas nama Rasulullah SAW, sebagaimana mereka tidak selamat dari membunuh, mencuri, berzina dan lain sebagainya. Betul tidak, Ustaz Haris? Halo. Betul tidak? Jelaskan tadi Ustaz. Saudari. Ustaz Haris paham nih, kalau Ustaz Haris paham. Pak Mangun pasti belum paham, insya Allah. Konsekuensi dari ayat tadi yang antum baca tuh. Ini menarik ya Ustadz Ibnu ya. Artinya kita pada posisi meletakkan bahwa sahabat ini seluruhnya udul, adil, begitu kan? Nah. Tapi di sisi yang lain seperti yang disampaikan Ustadz Aris tadi, itu tidak menunjukkan bahwa sahabat itu, mereka itu tidak akan berbuat salah, kan begitu ini. Nah, saya lihat misalnya di dalam kitab Al-Mustasfanya Imam Al-Ghazali, adil itu ada standarisasinya. Itu sisa, nggak bisa, jangan satu kitab aja, kan ada enggak ya gini loh, Bang Mangun. Iya, saya kan pakai referensi. Saya nggak mau pakai pendapat saya. Ya, saya kan nggak mau pakai pendapat saya, makanya saya menukil pendapat ulama, begitu loh, Bang Mangun. Nah Imam Al-Ghazali, bagaimana hadis Nabi, jangan mencela sahabat dulu. Apakah Nabi tidak tahu? Bahwa saya mau tanya Bang Mangun, adalah tuh sahabat, keadilan itu ada standarisasinya nggak keadilan? Nah, ini disebutkan di sini nih. Nah, adil yang dimaksud itu yang seperti apa, itu disebutkan. Orang adil itu tidak boleh
dia melakukan perbuatan maksiat yang bisa mempengaruhi terhadap keadilan dia itu gitu. Oh bukan, tidak begitu, tidak begitu, Ustaz. Bukan Nah, begitu, bukan. Nah, Artinya saya mau tanya Bang Mangun, sahabat itu punya potensi berbuat maksiat tidak? lo punya, namanya juga manusia. Nah, Cuma berarti cuma ini gimana? Cuma begini. Sebentar. Nabi kan itu sudah mengabarkan bahwa sebaik-baik generasi itu adalah generasiku dan setelahnya. Kan begitu. Itu Nabi itu mengatakan demikian, apa Nabi tidak tahu bahwa sahabat-sahabat beliau ini baginda Nabi Muhammad SAW ini adalah manusia yang tidak dimaksum. Nabi tahu. Ya masalahnya kan standarisasi sahabat ini kan ada 8 definisi Bang Mangun. Kalau menurut Nabi sendiri yang disebut sahabat itu apa? Izin. Nah, izin. Jadi sebenarnya betul bilang Pak Mangun itu, ya bilang Pak Mangun. Hanya saja apakah Nabi pernah ngomong semua sahabatku itu adil? Kan tidak pernah. Saya sejauh pemahaman dan bacaan saya yang sudah ribuan ini tidak pernah tuh saya lihat Nabi ngomong as-sahabatu kulluhum udul, itu tidak pernah. Itu tidak ada di Nabi sampaikan itu. Betul. Jadi jangan bawa nama Nabi lah. Tidak bagus itu. Enggak. Kembali ke anu dulu ya. Saya ingin ini Pak Mangun sebentar ke Ustaz Haris dulu. Ustaz Haris. Dengan dalil yang digunakan tadi itu, Ustaz, bukankah justru membuka peluang bahwa sahabat Nabi itu berani berdusta atas nama Nabi, sebagaimana mereka melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, padahal ayat sudah ada turun kepada mereka tentang kesucian mereka, radhiyallahu anhum, kepada mereka. Allah ridho kepada mereka yang membunuh, memerkosa, berzina, segala macam. Ayat itu ternyata tidak mempan, tidak menjadikan sahabat Nabi itu terhindar dari perbuatan dosa-dosa, ya kan? Bukankah itu juga membuktikan bahwa sahabat juga tidak kebal dari berbuat dusta atas nama Nabi? Mengingat mereka melakukan hal yang lebih besar lagi daripada atas nama Nabi, kan? Sadaris? Sehingganya yang saya katakan tadi di awal itu ada tidak dalil khusus agar supaya tidak bunuh diri nih, tidak senjata makan tuan, karena kalau dalil yang digunakan selama ini tidak menyebabkan mereka selamat dari perbuatan-perbuatan dosa gitu. Nah, jadi yang saya mintakan biar lebih spesifik, ada tidak dalil khusus ya yang bisa digunakan bahwa mereka tidak mungkin berdusta atas nama Nabi. Ini penting karena dengan adanya dalil ini kita jadi tidak lagi melihat dan kita menjadi paham, meskipun mereka melakukan kejahatan-kejahatan yang lebih berat sekalipun, tapi ada dalil khusus mereka tidak mungkin berdusta atas nama Nabi. Nah, ini kan win-win solution dan ini sangat baik sekali andai kata ketemu dalilnya. Iya. Jadi gini, sampean kan gini juga Ustaz. Sampean sampai pada sekarang ini untuk menyodorkan kita dalil yang spesifik juga itu kan tidak ada. Justru yang kami sodorkan itu lebih spesifik dari yang sampean dalilkan. Contoh gini, radhiyallahu anhum wa radu an, itu kan sangat spesifik tentang Allah mensucikan mereka. Kemudian mereka siapa itu? Mereka siapa? Para sahabat. Kemudian semua sahabat. Iya, semua sahabat. Kemudian Allah, bagaimana Allah kemudian menjamin sahabat itu surga, seperti orang yang terlibat dalam perang Badar, kemudian di Baiatul Ridwan, kemudian asyarul mubasyirina bil jannah, 10 orang. Jadi mereka ini sangat spesifik bahwa mereka dijamin masuk surga. Muawiyah masuk ke mana? Sampean mengangkat sebuah kasus yang itu menjadi kesalahan. Sudah kita katakan bahwa ada latus sahabat la taqtadi al-isma, bahwa bukan Ustaz. Artinya yang saya minta itu dalil. Antum bawa dalil yang radhiyallahu anhu, Badar segala macam. Muawiyah kan tidak masuk itu semua, Ustaz.
Muawiyah bukan ashabul badar, bukan Baitur Ridwan, kemudian bukan ashabiqunal awalun. Iya, ada hadis yang lain tentang Ya, tentang itu yang beliau saya salah maksud, satu itu yang beliau salah satu panglima ini maritim pertama. sebentar. Panglima maritim pertama. Berarti antum mencabut ya bahwa siapa Muawiyah itu tidak menggunakan dalil-dalil ayat tadi. Enggak, dia pakai hadis yang lain, Oke, Dia kan ada tidak hadis- ayat untuk mensucikan Muawiyah, Ustaz? Host, awas host, terkecoh host, awas host. Awas host, terkecoh host, awas. Memang harus hati-hati kalau ngomong sama saya, harus hati-hati. Gini. Awas, hati-hati. Ini pertama, beliau adalah panglima pasukan maritim pertama. Nah, beliau kemudian ada hadis Nabi yang berkenaan dengan Muawiyah itu juga dijamin masuk surga juga. Di mana itu, Ustaz? Astagfirullah. Nggak ada. Saya pastikan nggak ada. Betul, itu betul. Hanya Ya, saja memang tidak secara spesifik menyebutkan bahwa itu adalah Sayyidina Muawiyah yang disebutkan. Cuman pada saat Iya, nggak ada. pemimpin Nggak ada. perangnya, Apa panglima namanya, perangnya tidak ada. itu adalah Muawiyah begitu loh. Saya Itu sama hadis Bang Mahmud tidak Nusarari sudah pernah Nggak membahas ada itu, nggak ada Muawiyah dijamin surga itu, nggak ada. Begini, Ustaz Ibnu izin minta maaf. Nah, sebentar, saya tidak mau melebar. Saya belum mendapatkan jawaban dari dalil spesifik tentang sahabat Nabi tidak mungkin berdusta. Belum dapat jawaban saya. Yang saya temukan ada dua hal nih. Mungkin ini sebagai tambahan data ya. Yang saya temukan di sini alasan as-sahabatu kullu mudul itu bukan Quran, bukan hadis, tapi li husnidzonni. Dalilnya husnudzon. Dan sejak kapan husnudzon jadi dalil? Perhatikan baik-baik nih ya. Nih. Oke. Ya, perhatikan baik-baik. Nih, alasannya itu ini di kitab Fathul Mughith, Syarah Alfiyatul Hadits. Saya sudah alhamdulillah baca kitab ini. Ini Tidak dikenal wahum kitabnya. bittifaqi ahli sunnah nih ya. Ini kan narasi lagi nih. Kama qala Ibnu Abdul Bar, kulluhum mutlaqan, kabiruhum wa saghiruhum la basal fitnah amla wujuban. Nih perhatikan nih, ini narasi ya kan. Apa alasannya? Li husnidzonni bihim. Husnudzon doang alasannya. Nih kemudian kenapa wa nadran ila tamahudi lahum minal ma'athiri min imtithali awamirihi ba'dihi. Kesannya mereka itu melakukan perintah-perintah Nabi semuanya, membuka fathu fata, menyampaikan Quran, menyampaikan hadis, dan memberikan hidayah kepada manusia, rajin sholat 5 waktu, bayar zakat, dan semua jenis kebaikan, keberanian, segala macam. La Quran wala hadis wala syai'. Oke. Nah, itu yang saya maksud. Paham maksud saya? Oke, Ya. oke, siap. Sekarang Oke, begini jadi pertanyaannya. datangkan Pertanyaan satu aja, sebentar Ustaz Ibnu. dulu. Oke, Sebentar dulu, silakan. Momen. Itu satu ya. Saya menemukan bahwa alasan sahabat Nabi itu adil husnudzon, dan saya bisa datangkan dalil bahwa sahabat Nabi itu bukan hanya berdusta atas nama Rasulullah, bahkan berdusta atas nama Allah Jalla wa Ala. Sehingga dari sini maka rungkaplah komentar dari para ulama itu, karena saya bisa datangkan dalil. Paham maksud saya? Oke. Tinggal Jadi, saya harus ini, membuktikan ada tidak dalilnya, kan begitu? Assalamualaikum sahabat Istabir. Udah pada subscribe belum? Subscribe lah.